Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung, Dumadi. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Gajah Mada karya Langit Krishna Haryadi. Perjalanan sejarah berlangsung sangat panjang dan tak diketahui di mana ujungnya. Ada dua wangsa yang tercatat dan keberadaan mereka ditandai dengan megah dalam wujud Candi Borobudur di arah barat Gunung Merapi dan Candi Jonggrang di Prambanan di arah selatan gunung itu pula. Garis keturunan Sailendra dan garis keturunan Sanjaya silih berganti menyelenggarakan pemerintahan. Agama Hindu dan Buddha marak mewarnai kehidupan segenap rakyatnya. Hukum ditegakkan, negara dalam keadaan gemah ripah loh jinawi. Dari prasasti Balitung ditulis Medang Ripoh Pitu atau Medang Dipoh Pitu. Raja Mataram yang pertama adalah Sanjaya, disusul oleh Panangkaran, Panunggalan, Warak, Garung, Pikatan, Kanyuwangi, Watuhu Malang, dan Balitung. Pada prasasti Canggal tertulis bahwa pada tahun Saka yang telah lalu, dengan ditandai angka Caka Cruti Indarya Rasa pada hari Senin, hari baik, tanggal 13, bagian terang bulan Kartika, Sang Raja Sanjaya mendirikan lingga yang ditandai dengan tanda-tanda di bukit yang bernama Tirangga untuk keselamatan rakyat. Perjalanan waktu mengubah segalanya. Pemerintahan di tanah Jawa Dipa bergeser ke arah timur. Ada Isana yang meninggalkan jejak amat jelas bersamaan dengan Warmadewa di Bali dan Sriwijaya di Sumatera. Sejak berkuasanya Sindok, Jawa bagian timur menggantikan Jawa wilayah tengah di atas panggung sejarah. Empu Sindok dan keturunannya banyak meninggalkan prasasti, berturut-turut sampai pada garis keturunan berikutnya. Sri Dharma Wangsa Teguh Ananta Wikromo Tunggadewa yang memerintah dengan aman dan damai negara Medang Kamulan, manakala Sri Dharma Wangsa Pralaya Airlangga berhasil meloloskan diri serta membangun candi reruntuhan pemerintahan tahun 1019 atau dalam sangkalan Gotro Candra Maletik ing Sasadoro oleh para pendeta Buddha, Siwa, dan Hindu. Airlangga dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharma Wangsa. Pemerintahan Airlangga benar-benar memberikan air kehidupan bagi segenap rakyatnya. Namun, sebuah kekeliruan telah dilakukan oleh Airlangga yang mengesampingkan persatuan dan kesatuan dengan membelah kerajaan menjadi dua. Sri Sanggrama Wijaya, sang pewaris tahta yang ternyata tidak bersedia dinobatkan menjadi raja, mendorong Airlangga untuk bertindak adil atas dua anaknya yang lain. Kahuripan dibelah menjadi Jenggala yang beribu kota di Kahuripan dan Panjalu yang beribu kota di Daha. Sebagaimana terlihat dari jejak-jejaknya, Jenggala tidak mampu berkembang menjadi negara yang besar. Jenggala lenyap dari pecaturan sejarah. Sebaliknya, Panjalu atau Kediri masih meninggalkan jejak kemegahan. Berturut-turut, Sri Jayawarsa, Digdaya, Kastra Prabu dilanjutkan oleh Sri Kameswara yang bergelar Sri Maharaja Rakai Sirikan, Sri Kameswara, Sakala Buwana, Tustika Kirana, Sarwani, Waryowiro, Parakromo, Daya, Tunggadewa.
menggunakan lencana kerajaan berupa candra kapala berwujud tengkorak dengan taring. Selanjutnya pemerintahan Prabu Joyoboyo yang bergelar Sri Maharaja Sri Dharma Mikwara Dikjoyo Tunggadewa menggunakan lencana kerajaan berupa Narasinga. Joyoboyo digantikan Sarmekwara. Selanjutnya digantikan Sri Aryekwara yang menggunakan Ganeka sebagai lambang kekuasaan. Ketika Aryekwara Suru digantikan Sri Gandra. Pemerintahan Sri Gandra berakhir dilanjutkan oleh Raja Crangga yang bergelar Sri Maharaja Sri Sarwekwara yang menggunakan cangka atau kerang bersayap sebagai lambang kerajaan. Raja Kediri terakhir Sri Kertajaya menggunakan lambang Garuda Muka sebagaimana air langga. Akan tetapi Sri Kertajaya menganggap dirinya sebagai penjelmaan dewa dan meminta kepada para Brahmana, pendeta Siwa dan Buddha untuk menyembahnya. Para pemuka agama tak bisa menerima perlakuan itu dan merestui Ken Arok, maling kecil dari Krautan, untuk melakukan makar. Setelah dengan gemilang berandalan ini merampok kekuasaan Tumapel melalui kelicikan otaknya. Nasib Kertajaya berakhir ketika Ken Arok mengalahkan dalam pertempuran yang amat berdarah di Ganter. Sejak itu, garis keturunan Ken Arok mulai berkibar sekaligus banyak diwarnai peristiwa berdarah. Keris Empu Gandring berbicara atas nama dendam. Berturut-turut mati tertikam oleh keris dengan pamor berbau amarah itu. Empu Gandring, sang pencipta keris itu sendiri, disusul oleh Tunggul Ametung, Aku Tumapel yang beristrikan sang Ardana Reswari yang cantik jelita, Ken Dedes. Selanjutnya mati menyedihkan Kebu Ijo yang menjadi korban fitnah dan kelicikan Ken Arok ketika mengangkat diri sendiri menjadi Aku di Tumapel dan nantinya menjadi raja pertama di Singosari bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ken Arok menjadi korban keganasan keris yang sama. Ia harus menggeliat sekarat, dibunuh Batil Pengalasan, utusan Anusapati. Batil Pengalasan membayar dendam nyawanya karena Anusapati tidak ingin rahasianya terbongkar. Disusul kemudian oleh kematian Anusapati dan permainan adu jago melalui tikaman yang tidak terduga yang dilakukan oleh Tohjaya, anak Umang terakhir. Tohjaya harus membayarnya melalui kematian yang hina. Sang Raja Singosari ini dibunuh oleh pengangkat tandunya sendiri setelah Singosari diterjang banjir bandang akibat gempuran gabungan kekuatan Ranggawuni, anak Anusapati, dan Mahisa Cempoko, anak Mahisa Wong Ateleng. Pemerintahan yang terjadi banyak diwarnai dengan perebutan kekuasaan dan persaingan antara garis keturunan Ken Dedes dan Ken Umang, saling mengintip celah untuk saling menjatuhkan, serta kemungkinan Kediri bakal bangkit kembali dan menusuk dari arah belakang. Kertanegara lengah ketika segenap prajurit dia kirim ke Pamalayu. Bagaikan banjir bandang, prajurit Kediri menyerang Singosari, pasukan yang tak sanggup membendung serbuan pasukan Jaya Katwang. Raden Wijaya, anak Lembutal, cucu Mahisa Cempaka yang menjadi menantu Kertanegara, mencoba menyusun kembali puing-puing pilar pemerintahan yang runtuh di bumi Tari. Raden Wijaya memulai babat hutan dan dinamailah tempat ini Majapahit. Hanya oleh sebuah alasan didapat buah maja yang terasa pahit. Majapahit juga berarti Wilwotikto, atas dukungan para pendeta, Brahmana Buddha, dan Siwa.
Raden Wijaya naik tahta bergelar Kertarajasa Jayawardhana. Majapahit tumbuh dan berkembang, tetapi tetap saja diwarnai dengan banyak makar yang berawal dari ketidakpuasan. Ronggolawe yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa bukan ia yang diangkat menjadi Mahapati, memilih mengangkat senjata. Kidung Ronggolawe bertutur bagaimana Kebu Anabrang berhasil membunuh Ronggolawe. Dalam Kidung Sorandaka diceritakan pula bagaimana Kebu Anabrang mampu meredam pemberontakan Sora. Nabi dan ayahnya mengangkat senjata dengan membuat benteng di Pajarakan, tetapi Pajarakan dan Lumajang dapat digilas. Nabi dan segenap keluarganya ditumpas. Di Lasem, Rasemi juga mengangkat senjata kemerdekaan diri, mencoba meniru yang dilakukan Ken Arok terhadap Kertajasa di Kediri. Hingga akhirnya tibalah kini para rakyat Dharma Putra Winesuka melakukan makar. Malam yang senyap menyergap istana Majapahit. Beberapa buah obor telah dinyalakan dan mencoba menerangi sudut-sudut istana. Beberapa prajurit terlihat berjalan mondar-mandir di regol dan halaman. Beberapa yang lain duduk termangu menatap kabut yang turun. Di langit, bulan purnama timbul tenggelam seperti berada di wilayah antara ada dan tiada. Tebalnya kabut akhirnya memberangus gemilang cahayanya menjadi adukan warna putih yang penuh gumpalan teka-teki tak berjawab. Dari mana asal kabut itu juga sebagai pertanda bakal ada kejadian apa. Udara yang dingin memberangus siapapun untuk menggigil. Seseorang perempuan tua merasa cemas minyak kelentiknya yang dibuatnya seharian akan beku di musim berdiding yang menyengat itu. Sebenarnya soal minyak kelentik terbuat dari santan kelapa yang membeku tidaklah masalah, karena bila hawa panas menjamahnya, keadaan beku itu akan mencair lagi. Sesungguhnya ibu kota Majapahit jarang-jarang disergap kabut, tetapi kali ini benar-benar bagai sebuah keajaiban. Beberapa prajurit bahkan menjadikan kabut itu sebagai tontonan. Makin lama kabut yang turun makin tebal merampok jarak pandang. 4 buah obor besar di pendopo yang menyala karena minyak lemak terlihat amat kabur. Bahkan makin tidak terlihat kecuali cahaya temaram yang bergelombang. Angin yang berhembus dengan halimun uleng-ulengan akhirnya membunuh obor tanpa meninggalkan rasa kasihan. Satu persatu cahaya penerang istana itu padam. Cahaya di langit yang disebarkan bulan sama sekali tidak membantu. Udara yang turun terasa dingin menggigit tulang. Rupanya angin telah berhembus salah kaprah. Kabut yang semula mengemuli puncak Gunung Arjuno, Gunung Welirang, dan Gunung Anjasmoro bergerak ke arah utara dan menyebar ke segenap sudut kota Raja Majapahit, menyebar dan menyergap wilayah di sekitarnya. Angin menderu-deru tanpa hujan itu menumbuhkan tanda tanya karena gejala alam yang demikian terasa aneh. Jarang sekali angin berhembus keras tanpa membawa butiran hujan, apalagi kabut yang teradu bagi memindahkan siapapun yang menyaksikan dari dunia nyata menuju dunia hantu atau dunia antah berantah. Berada di dalamnya, kaki bagi tidak menginjak tanah. Istana Majapahit yang megah yang dibangun dengan dinding tebal berbatu berawal dari sebuah desa bernama Tarik, berada pada garis lurus ke selatan dari pelabuhan sungai, juga benteng Canggu yang terletak
di arah selatan Pedukuhan Mojokerto. Salah satu pintu gerbangnya yang menjulang gagah disebut Candi Wringin Lawang. Siapapun yang mengerjakan penyelesaian puncak pintu gerbang itu, atau apabila orang memanjat tinggi pohon kelapa, dari tempat itu akan tampak beberapa pohon cemara yang menandai taman makam Antahpura berada. Di sana, di tempat orang yang juga menyebutnya Trowulan, terletak sebuah segaran tempat para ratu dan putri istana membasahi diri dalam acara lelumban. Istana Majapahit menghadap ke arah barat dengan alun-alun berdinding rangkap, menjadikan adanya alun-alun dalam dan luar. Luas alun-alun dengan dinding menjulang tinggi setinggi rumah dirasa masih belum cukup dan dipandang perlu membangun alun-alun luar serta melingkarinya dengan pagar dinding batu yang menjulang lebih tinggi. Pintu gerbangnya yang amat megah ditandai nama Purawaktro. Sepanjang jalan yang membelah alun-alun, bagian dalam ditanami pohon tanjung berselang-seling dengan pohon Brahmastana, menjadikan istana yang disebut Bale atau tatak rambat itu terasa sejuk dan sangat asri. Di Bale Manguntur inilah dilaksanakan pasewakan dan pisowanan ageng, sekaligus menjadi bagian muka istana raja. Pasewakan dan pisowanan agung biasanya diikuti oleh segenap kesatria, para pendeta, pujangga, serta 2 orang Dharmadaksa dengan 7 pembantu yang selalu menyertainya. Bagian utara istana diperuntukkan untuk para pujangga dan menteri. Bagian timur tempat duduk para pendeta Siwa, semuanya menghadap ke sebuah arah berupa rumah kecil tempat duduk raja yang biasanya disebut Balewitana. Dari Balewitana, bila pandangan ditebarkan melintas ke depan, terlihat barisan pohon asoka yang sedang mekar bunganya berwarna merah dan putih sangat indah. Pohon asoka berselang-seling dengan pohon tanjung, dan pohon Brahmastana juga melingkupi bangunan memanjang bernama Wilwotikto. Bila tatapan diarahkan menembus dinding, terdapat gedung yang baru saja selesai dibangun, ditandai nama Wisma Dharmadaksa Kasaiwan yang Brahmas Raja. Candi Bajang Ratu, meski bernama candi, itu sebutan untuk pintu gerbang kota sisi selatan, sebagaimana Candi Wringin Lawang adalah sebutan untuk pintu gerbang di arah utara yang pintunya terbuat dari terali baja. Candi Bajang Ratu merupakan bekas pintu utama istana yang juga disebut Wijil Kapindu. Berseberangan letak dengan pintu gerbang berikutnya yang disebut Candi Tikus. Karena banyak sekali ditemukan tikus di tempat itu, dan dinamailah gerbang itu Candi Tikus. Lebih ke utara lagi, terdapat sebuah lapangan yang luas, sering dimanfaatkan untuk berlatih perang. Letaknya tak jauh dari Jati Pasar. Lapangan itu dinamai Bubat, yang setiap tahun di bulan Caitra selalu diadakan perayaan besar. Bagi Pasar Tiban, banyak orang mengunjungi pasar itu untuk berbelanja atau menghibur diri. Luas lapangan membentang ke timur setengah krosa dan ke utara setengah krosa. Cukup memeras keringat untuk berlari mengelilingi dalam geladi perang. Di tanah lapang yang luas ini sering juga digunakan berlatih watangan, sebagaimana alun-alun bagian dalam di depan Bale Maguntur. Juga dimanfaatkan berlatih oleh para prajurit untuk mengembat watang, bahkan berlatih ilmu perang ngeroboso mungsuh. Kabut yang turun tebal itu juga menjarah lapangan Bubat. Kabut juga dengan kejam membungkus wilayah di luar batas dinding kota raja. Para prajurit bersiaga penuh ke sudut-sudut istana. Gajah Mada yang berpangkat bekel
tetapi memegang kendali penuh atas pasukan kawal istana yang memiliki nama menggetarkan. Bayangkara menyebar segenap prajuritnya untuk berada dalam kesiagaan tinggi. Prajurit yang menjadi bagian dari pasukan khusus dengan derajat kemampuan melebihi prajurit dari kesatuan yang lain, benar-benar prajurit yang terlatih, terengginas, dan bertindak cukup terampil dalam mengambil langkah. Kabut itu terbawa angin deras. Angin deras menyebabkan kabut menghilang, tetapi muncul lagi karena hawa dingin yang menggigit tulang. Angin deras yang membawa udara dingin menggigit itu pula yang menyebabkan para istri dengan ketat memeluk suaminya, atau anak yang menyusup mencari perlindungan di balik dekapan ibunya. Para orang tua yang menganggap yang terjadi itu sebagai sebuah keganjilan segera keluar untuk mencermati. Di sudut sebuah perondan, 3 lelaki terheran-heran. "Apa ini?" bertanya salah seorang di antara mereka. "Angin membawa kabut," jawab seorang di antara mereka. "Ya, aku tahu," ucap yang pertama. "Maksudku, kabut ini sangat aneh. Kabut ini terlalu tebal dan tidak wajar. Aku bahkan tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas. Itu karena matamu lamur," jawab orang di sebelahnya. Yang seorang lagi yang pendiam ikut bicara. "Tidak ada yang aneh dengan kabut ini. Hanya kabut ini, hanya kabut biasa, dan hanya gejala alam biasa. Hanya kebetulan sangat tebal. Di masa mudaku, di kaki Gunung Sindoro dan Sumbing, aku sering berhadapan dengan keadaan seperti ini." Laki-laki yang mengaku pernah tinggal di kaki Gunung Sindoro itu mengucap, "Aku mengantuk," ucapnya. "Aku mau tidur." Laki-laki yang beranjak naik ke perondan dan segera membungkus diri dengan kain sarung kumal yang dimilikinya. Akan tetapi, orang tua yang biasanya menggunakan ilmu titen, kemampuan untuk menandai sebuah peristiwa, Ki Wongso Banar dan Ki Diporumi, 2 orang penduduk biasa yang tinggal di luar dinding kota Raja Majapahit itu, memiliki wawasan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Apabila malam tiba, apalagi langit telah jernih, mereka seringkali memperhatikan bintang-bintang di langit. Kedudukan bintang yang juga disebut Kartika bagi mereka memiliki makna. Itulah sebabnya kemunculan bintang Kemukus dengan ekor yang memanjang dan terlihat benderang memberi kecemasan di hati Wongso Banar dan Diporumi. Apalagi kini muncul keganjilan, kabut tebal membungkus kota raja. Betapa berdebar isi dada orang itu. "Bagaimana menurutmu, Adi Diporumi?" bertanya laki-laki tua dengan rambut yang sudah memutih itu. "Apakah menurutmu apa yang baru saja kita lihat bukankah suatu hal yang mendebarkan?" Ki Diporumi dan Wongso Banar rupanya memiliki perbendaharaan pengetahuan yang langka yang tidak dimiliki orang pada umumnya, bahwa kemunculan bintang Kemukus merupakan isyarat yang tidak baik. Hal itu sudah diketahui oleh banyak orang. Namun, bahwa munculnya kabut dengan angin deras tak berhujan hanya orang tertentu yang menandai kejadian aneh seperti itu. Apalagi sehari sebelumnya, ketika langit terlihat bersih, tampak bintang Kemukus dengan ekornya yang memanjang gemerlapan. Wirohandoko, seorang pemuda yang menemani kedua orang itu, menyimak pembicaraan yang terjadi dengan penuh perhatian. Meski rasa penasarannya terpacu, Wirohandoko berusaha untuk menahan diri untuk tak bertanya. Apa yang terjadi ini seperti pengulangan atas apa yang pernah terjadi pada masa silam. Sehari menjelang perang besar yang terjadi antara Tumapel di bawah kendali Ken Arok melawan Kediri di bawah Kertajaya, terjadi keganjilan seperti itu. Kabut tebal dan badai melintas di malam saat langit sedang berhias Kemukus, seolah menjadi pertanda khusus akan adanya perang yang meminta banyak korban.
bukan hanya perang atas Tumapel dan Kediri, tetapi juga di malam menjelang kehancuran Singosari yang digempur Jayakatwang. Kabut tebal menyergap kota Raja Singosari dengan amat pekatnya, ditandai kemunculan angin deras. Pertempuran yang sangat berdarah terjadi di kota Raja Singosari. Kertanegara yang tidak dikelilingi prajuritnya karena dikirim ke Pamalayu digempur Jayakatwang. Gejala alam seperti itu Ki Diporumi dan Ki Wongso benar mempercayainya. Wirohandoko atau juga dipanggil Wirandaka akhirnya tak bisa menahan rasa penasarannya. Apakah bisa dipastikan dengan demikian besok akan terjadi peristiwa besar? Peristiwa apakah itu? Besok negeri ini akan diserbu negara lain atau bagaimana? Ki Wongso Banar dan Ki Diporumi saling berpandang. Apa yang kita bicarakan ini hanyalah ilmu titen, balas Diporumi, bahwa dahulu ada beberapa perang besar yang meminta banyak korban nyawa. Umumnya ditandai munculnya lintang kemukus. Setelah beberapa hari, bintang yang memiliki ekor menyala benerang itu menampakkan diri. Pertanda munculnya kabut. Dengan pusingnya angin itu makin mempertegas bakal hadirnya peristiwa itu. Jika kau bertanya akan terjadi peristiwa apakah besok, aku sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengintip hari esok. Wirandoko termangu penasaran. Kalau ternyata besok tidak terjadi apa-apa, Wirobanar memandang Wirandoko dengan tajam. Aku yakin besok akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, Ki Diporumi meyakinkan. Aku juga yakin besok akan terjadi sesuatu. Nah, kau dengar suara apa itu? Wirandoko berdesir ketika telinganya menangkap suara melengking menyayat. Suara burung gagak di malam hari benar-benar menimbulkan rasa tidak nyaman di hati siapapun. Bukan hanya burung gagak, suara burung bence pun ikut membelah malam bersahutan. Apalagi ketika beberapa ekor anjing menyalak bersahutan, beradu keras dan saling mengejek. Seorang bocah amat ketakutan oleh suara anjing itu dan bersembunyi di sela pelukan ayah dan ibunya. Bagi bocah itu, di luar sana ketika anjing sedang saling menggonggong, sedang ada hantu yang mencuri perhatian anjing-anjing itu. Bukan anjing itu yang membuat bocah itu ketakutan, tetapi lebih karena hantunya yang matanya melotot akan lepas, lidahnya menjulur, terayun-ayun, menetes-netes. Suasana terasa sangat hening seiring dengan waktu yang bergerak membelah pusat malam. Kabut yang membungkus kota Raja Wilwotikto terasa makin pekat. Bahkan akhirnya Ki Wongso Banar dan Ki Diporumi tidak bisa saling memandang. Obor yang dipegang Wirandaka kehabisan minyak. Minyak yang dibuat dari lemak itu akhirnya tidak tersisa. Apakah jika siang datang, keadaan akan tetap seperti ini? Bertanya Wirandoko yang ternyata dilibas rasa cemasnya. Tentu tidak. Kau tahu, balas Ki Wongso Banar. Adalah pada saat itu, ternyata bukan hanya Ki Wongso Banar yang terusik mata hatinya oleh keganjilan yang terjadi dan luar biasa itu. Penghuni Wisma Kepatihan terpancing oleh kabut melayang menembus bilik pribadinya. Mahapatih Aryatada yang menempati Wisma Kepatihan sudah udur. Bahkan usianya tidak terpaut banyak dengan Raden Wijaya yang setelah naik tata bergelar Kertarajasa Jayawardana. Pengabdian, jasa-jasa, dan kecintaannya yang luar biasa terhadap negara membawa Tada pada kedudukan sebagai Mahapatih. Tada tengah berbaring dalam bilik pribadinya dan memperhatikan keadaan, segera bangkit berdiri. Rasa heran dan takjubnya kian menjadi manakala melihat kabut yang amat pekat seolah-olah menyergap wisma kediamannya. Seorang prajurit
bergegas mendekat. "Ada apa ini?" bertanya Mahapatih Tada. "Kabut Gusti Patih," jawab prajurit itu dengan sigap. "Sebuah keajaiban alam tengah terjadi. Kabut tebal turun menyergap kota." Tada termangu, rupanya Tada teringat tontonan langka seperti ini pernah disaksikannya sekian tahun yang lalu. Dengan tertatih, Tada melangkah turun ke halaman. Prajuritnya itu siap membantunya. Arya Tada yang tua menggapaikan tangannya seolah memegang kabut itu. Tetapi sebagaimana atas udara, Mahapatih Tada tidak menangkap apapun. Kabut yang turun benar-benar tebal, bahkan dari tempatnya Mahapatih Tada tidak berhasil melihat regol depan Wisma Kepatihan yang terlihat hanya warna putih. Jika Tada menengadah tepat di bagian di mana bulan berada, kabut tampak keputih-putihan. Tiba-tiba Tada berdesir. Tada pun tertegun. "Ada apa Gusti Patih?" bertanya prajurit muda itu. "Kau dengar suara itu?" balas Mahapatih Arya Tada. Prajurit muda itu menyempatkan memperhatikan keadaan dengan lebih cermat dan seksama. Ada suara anjing menggonggong di kejauhan. Ada pula suara bence yang melengking, menyayat, membelah malam. Namun baginya anjing yang melolong atau burung bence yang menyayat bukanlah aneh. Barulah suara yang agak ganjil itu muncul belakangan. "Burung gagak," desis prajurit itu. Terdengarlah suara burung gagak, burung kelam yang konon menjadi lambang kematian. Burung gagak mempunyai ketajaman indera luar biasa. Setidak-tidaknya burung gagak tahu jika ada orang yang sedang sakit yang akan segera mati. Jika seseorang sakit dan di atap wuwungan hinggap seekor burung gagak, boleh diyakini orang yang sakit itu akan segera mati. Atau jika burung gagak hadir di sebuah tempat dalam jumlah banyak, sangat mungkin di tempat itu nantinya akan terjadi bencana yang akan banyak menelan korban jiwa. Kabut turun tebal dan terdengar burung gagak yang berteriak-teriak di tengah malam, ditinggalkan oleh angin menderu. Bukankah angin menderu macam itu akan membungkam burung gagak atau ribuan mulut burung beranjangan sekalipun? "Malam ini memang terjadi kejadian yang aneh-aneh Gusti Patih," berkata prajurit yang menemaninya. Arya Tada mencoba memperhatikan, tetapi kabut tebal menghadang pandangan matanya. Mahapatih Tada yang telah sampai pada sebuah kesimpulan berdesir tajam. Mahapatih Tada yang telah banyak mengenyam asam garam kehidupan serta mumpuni dalam membaca tanda-tanda alam, tidak bisa menutupi rasa cemasnya. Arya Tada menjadi tambah gelisah oleh kenangan terhadap tanda-tanda yang muncul di saat terjadi peristiwa-peristiwa besar. Malam menjelang kematian Ken Dedes misalnya, badai dan kabut tebal bahkan menyapu seluruh negeri. Ribuan bahkan jutaan ekor kunang-kunang berterbangan menjadikan suasana bertambah keruh, membingungkan, dan mengandung cemas siapapun. Esok harinya, semua orang menemukan jawabannya ketika prajurit berkuda membacakan woro-woro di pasar-pasar dan di tempat ramai. Berbeda dengan kematian Ken Dedes yang para dewa di langit menandainya, kematian Ken Umang sama sekali tidak ditandai apapun. Bahkan mayatnya ditemukan membusuk setelah 2 hari lewat. "Bagaimana Gusti Patih?" tanya prajurit itu yang merasa heran pada sikap Mahapatih Tada. Arya Tada tidak menjawab. Laki-laki tua itu terus melangkah, bahkan terjun ke jalan. Patih Tada tidak melihat apapun kecuali tebalnya kabut. Jika kabut itu makin tebal, makin besar kemungkinan
jarak pandang hanya tinggal selangkah ke depan. Pergilah ke istana. Tiba-tiba Tada berkata, panggil Bekel Gajah Mada. Suruh dia menghadapku sekarang. Tanpa banyak bicara, prajurit itu segera melaksanakan tugasnya. Sesaat kemudian terdengar suara kuda berderap meninggalkan Wisma Kepatihan. Berbeda dengan manusia, kuda tidak begitu mengalami kesulitan meski kabut amat tebal. Dengan indranya yang tajam, kuda itu bahkan seperti miliki jalannya sendiri, seolah tidak memerlukan mata. Dengan gelisah, Arya Tada menunggu kedatangan Bekel Gajah Mada di pendopo Wisma Kepatihan. Sementara itu, oleh kabut yang turun, para prajurit pengawal istana justru menjadi sangat waspada. Dalam keadaan yang aneh itu, terlalu mudah bagi pihak yang ingin membuat kekacauan untuk melaksanakan niatnya. Para prajurit segera berloncatan dengan pedang serta tombak terhunus. Bahkan anak panah melekat di busurnya. Ketika terdengar kuda berderap mendatangi mereka, namun prajurit dari Wisma Kepatihan itu segera mengucapkan kata-kata sandi tertentu yang dimengerti oleh para prajurit pengawal istana. Ada apa? Bertanya pimpinan prajurit penjaga regol utama. Mahapati Arya Tada meminta Bekel Gajah Mada untuk menghadap sekarang, jawab prajurit itu tegas. Bekel Gajah Mada yang berdiri tidak jauh dari tempat itu dan tengah mengamati keadaan bergegas mendekat. Mahapati memanggilku? Tanya Bekel Gajah Mada. Ya, jawab prajurit dari Wisma Kepatihan itu. Baik, aku segera ke sana, jawab Bekel Gajah Mada. Kembalilah lebih dahulu, aku akan menyusul karena ada persoalan yang harus aku selesaikan dahulu. Prajurit penghubung dari Wisma Kepatihan itu segera meminta diri meninggalkan halaman istana. Sesaat setelah prajurit itu naik ke atas kudanya, ia tertegun karena di halaman istana juga terdengar suara burung gagak yang menyayat. Rupanya tidak hanya seekor, karena dari arah yang lain juga terdengar suara lengkingan yang serak tidak nyaman di telinga. Bahkan setiap ada benang penghubungnya, dari arah yang lain terdengar lolongan anjing yang menyayat. Dari sebuah rumah peternakan, ayam-ayam di kandang ikut riuh menyumbang, menandai keadaan itu dengan suara bersahut-sahutan riuh rendah. Sekali sentak pada tali kekang, kuda yang ditungganginya segera berderap, membawanya kembali ke Wisma Kepatihan yang tidak terlampau jauh jaraknya. Bekel Gajah Mada adalah seorang pemuda yang bertubuh kekar. Badan dan pikirannya amat sehat. Seorang prajurit muda yang memiliki kelebihan khusus dibanding prajurit yang lain. Bukan saja kemampuan bela diri yang dikuasainya, tetapi juga kecerdasan yang bisa dipergunakan untuk menghadapi keadaan rumit sekaligus memecahkannya. Itulah sebabnya meski Gajah Mada belum terlampau lama menduduki pangkat Bekel, telah mendapat kepercayaan untuk memimpin pasukan khusus. Pasukan yang kecil saja tetapi memiliki kemampuan luar biasa. Pasukan itu diberi nama Bayangkara. Pasukan Bayangkara adalah pasukan pengawal istana, lapis terakhir yang menjadi tameng hidup bagi raja serta segenap keluarganya. Itu sebabnya prajurit Bayangkara disaring dari prajurit-prajurit pilihan dan digembleng secara khusus. Secara pribadi, masing-masing anggota pasukan khusus memiliki kemampuan yang mendebarkan, karena daya tahannya dalam menghadapi keadaan sesulit apapun amat tinggi. Apalagi perannya sebagai pasukan sandi, tidak ada benteng serapat apapun yang tidak bisa ditembusnya. Patih Tada yang memiliki gagasan untuk membentuk pasukan itu telah mensyaratkan kemampuan olah bela diri yang tinggi bagi mereka yang ingin menjadi bagian dari pasukan itu. Itu sebabnya setiap anggota pasukan khusus berlatar belakang kemampuan olah kanuragan beragam. Dalam keadaan seperti ini,
Apabila ada yang memancing di air keruh, tentu merepotkan sekali, berkata Bekel Gajah Mada pada diri sendiri. Itu sebabnya Gajah Mada meminta kepada segenap anak buahnya untuk meningkatkan kewaspadaan. Gajah Mada meninggalkan halaman istana dengan berjalan kaki. Begitu Gajah Mada keluar dari regol halaman, seolah-olah lenyap begitu saja ditelan oleh tebalnya kabut yang turun. Rupanya kabut yang menyergap kota Raja Majapahit makin pekat, sehingga pimpinan prajurit Bayangkara itu harus mengandalkan pendengaran. Gajah Mada terus melangkah dengan diganduli berbagai pertanyaan. Gajah Mada melangkah lurus mengambil arah ke Wisma Kepatihan, didorong oleh rasa kegelisahannya. Bekel Gajah Mada mempercepat gerak langkah kakinya. Meski lurus menuju Wisma Kepatihan, sejatinya Gajah Mada harus melintas alun-alun untuk sebuah keperluan. Bekel Gajah Mada tak bermaksud langsung menemui Patih Aryatada, karena ada seseorang yang harus ditemuinya. Siapa orang itu? Gajah Mada tidak mengetahuinya. Seorang prajurit yang menjadi bawahannya menyerahkan sebuah surat yang ditulis di atas lembaran daun tal. Prajurit itu menemukan surat dimaksud melekat pada anak panah yang menyambar Saka Peneduh Purawaktra. Akan ada sebuah peristiwa penting besok, peristiwa yang mungkin akan menggilas istana. Bila Ki Bekel Gajah Mada ingin mendapatkan gambaran lebih utuh atas siapa saja pemerannya, temui aku di bawah beringin kurung. Demikian isi pesan yang tergurat dari lembaran daun tal itu. Gajah Mada berjalan tidak sekedar berjalan, sadar bahwa tatapan matanya tidak mungkin membelah kabut. Gajah Mada berusaha menelangkan telinganya menjelang tepi alun-alun sebelah utara, yang di sana terdapat sebuah jalan menuju Wisma Kepatihan. Gajah Mada berdesir, ada seseorang yang menghadang langkahnya. Orang itu yang tampaknya yakin akan bertemu dengan Bekel Gajah Mada berdehem mewartakan keberadaannya. "Siapa?" bertanya Gajah Mada. Orang yang menghadangnya itu belum menjawab, namun Gajah Mada mampu mengikuti gerak langkah yang diambil orang itu. "Kaukah yang mengirim pesan untukku?" tegas Gajah Mada sekali lagi. Bekel Gajah Mada menelangkan wajah karena tebal kabut bagi melumpuhkan indera penglihatannya. Dengan sepenuh kesadaran, Bekel muda itu mengandalkan telinga. "Sebut aku Manjer Kawuryan," jawab orang itu. Dari suaranya, Gajah Mada tahu orang itu mengenakan topeng. Terdengar dari getar suaranya yang tertahan. Manjer Kawuryan, Ki Bekel memahami apa artinya. "Tengsu Manjer Kawuryan" berarti bulan tengah bercahaya benerang. "Ada keperluan apa kau menemuiku?" tanya Gajah Mada. "Aku bermaksud baik," jawab orang itu. "Kau hanya memiliki waktu sangat sempit sejak saat sekarang. Karena fajar menyingsing nanti, sebuah pasukan segelar sepapan akan bergerak menggilas istana." Bekel Gajah Mada amat berdesir. Bekel Gajah Mada tidak mungkin mengabaikan keterangan itu, mengingat kegiatan kelompok Telik Sandi pasukan Bayangkara yang selama ini bekerja keras menemukan bentuk kegiatan aneh. Kegiatan itu sampai saat ini masih belum diketahui kemana arahnya. Gajah Mada segera menghubungkan keterangan orang itu dengan apa saja yang telah diketahuinya. "Kekuatan dari mana yang akan menyerbu istana itu?" tanya Gajah Mada. Namun orang itu tidak menjawab. Dengan tenang ia berjalan menjauh meninggalkan Bekel Gajah Mada. Gajah Mada ingin mencegah orang itu dan mempertegas pertanyaannya, tetapi kabut yang tebal melumpuhkan niatnya. Bekel Gajah Mada merasa tak ada gunanya memaksakan diri menanyai orang itu, yang dengan segera lenyap dari tak hanya pandangan mata, tetapi juga dari telinganya. Beberapa saat lamanya, Bekel Gajah Mada terpaku berdiri di tepi alun-alun itu. Dengan seksama ia memperhatikan keadaan yang terasa sepi, senyap, dan damai. Rasanya sulit dipercaya di balik keadaan itu,
bersembunyi sebuah bahaya yang siap menggulung Majapahit. Akan tetapi, siapapun orang itu selama ini mengalirkan keterangan sangat penting. Meskipun keterangan itu diterimanya selapis demi selapis, nyatanya semua yang disampaikan benar. Kegiatan geladi berlebihan yang dilakukan pasukan tertentu menjadi isyarat adanya hal yang tak wajar. Benarkah besok akan terjadi makar? Bertanya Gajah Mada di dalam hati. Dalam perjalanan sejarahnya yang masih muda, Majapahit yang kini berada di bawah pemerintahan Kolo Gemet yang bergelar Jaya Negara telah bertubi-tubi mengalami gempuran oleh berbagai pemberontakan. Ronggolawe, sahabat Raden Wijaya, memilih mengangkat senjata melawan Sri Kertajasa Jayawardana karena merasa tidak memperoleh jabatan yang sesuai dengan pengabdiannya. Nambi yang menurut Ronggolawe tak memiliki jasa sebesar yang dilakukannya dipilih Kertajasa Jayawardana menduduki jabatan pati. Lembu Sora menyusul mengangkat senjata pula karena fitnah yang dilakukan seorang pejabat culas yang menjadi kepercayaan Jaya Negara. Disusul kemudian oleh makar yang dilakukan Juru Demung dan Gajah Biru. Sikap Jaya Negara yang di mata Bekel Gajah Mada ada kalanya kurang bijak menyebabkan rakyat Pati Majapahit sendiri. Nambi ikut mengangkat senjata. Kini, akankah peristiwa semacam itu terjadi lagi? Oleh rasa penasarannya, Gajah Mada bergegas melanjutkan langkahnya menuju Wisma Kepatihan yang tidak seberapa jauh lagi. Akan tetapi, pikirannya makin tidak tenang. Waktu yang diberikan oleh orang yang tidak dikenal itu hanyalah sampai saat fajar menyingsing. Rentang waktu yang sempit itulah yang harus digunakan untuk menghimpun prajurit dan mengumpulkan kekuatan. Namun, prajurit yang mana? Ada banyak kesatuan keprajuritan yang bertugas menjaga ketentraman dan menjamin keamanan berlangsungnya pemerintahan Jaya Negara. Kesatuan-kesatuan itu berada di bawah bangsal kesatria masing-masing dengan pimpinan oleh prajurit yang berpangkat tumenggung atau serendah-rendahnya senopati. Jika dibutuhkan, pasukan dalam waktu singkat akan membentengi istana. Kesatuan yang manakah yang harus dipilih? Sayang sekali, orang yang mengaku bernama Major Kawuryan tidak menyebut dengan jelas siapa orang yang akan balelo serta pasukan mana saja yang terlibat dalam gerakan itu. Gajah Mada membawa kegelisahannya sampai ke halaman Kepatihan. Beberapa prajurit berloncatan menghadangnya. "Bekel Gajah Mada," ucap Gajah Mada dengan tegas. "Gusti Mahapati Tada memerlukan aku." Pimpinan prajurit pengawal Wisma Kepatihan itu segera memberikan penghormatan karena pangkatnya lebih rendah, kemudian mengantarkannya menghadap Mahapati Aryatada yang telah menunggu cukup lama di pendopo. Mahapati Tada rupanya amat terganggu oleh udara dingin, kabut, dan angin deras. Itu terlihat dari batuknya yang kemekel. "Saya menghadap Mahapati," ucap Gajah Mada sambil memberikan penghormatan. "Duduklah," jawab Aryatada. Antara Bekel Gajah Mada dan Patih Tada telah terjadi hubungan erat. Bahkan melalui Tadahlah beberapa tahun yang lalu Gajah Mada mendapat kesempatan mengabdikan diri menjadi prajurit di Majapahit. Hubungan yang erat itu bahkan berubah menjadi hubungan layaknya orang tua dan anak. "Apa pendapatmu tentang keadaan yang aneh ini, Bekel?" bertanya Tada. Bekel Gajah Mada menebar pandang. Kabut yang turun melayang-layang kian tebal. Jarak pandang dari tempatnya ke arah tiang pendopo amat terganggu kabut itu. "Kabut yang turun benar-benar luar biasa, Gusti Patih," jawabnya. Bekel Gajah Mada menunggu Aryatada akan menyampaikan kalimat berikutnya. Namun yang dilihat Gajah Mada adalah Mahapati Aryatada yang justru termangu seolah ada sesuatu yang tengah direnungkan. Bekel Gajah Mada tetap menunggu sampai Tada kembali berbicara. "Ada 3 buah peristiwa penting yang aku catat, yang sekarang aku ceritakan kepadamu.
Peristiwa pertama adalah ketika leluhur Sri Baginda, pendiri Singosari, terbunuh oleh keris Empu Gandring, tuanku Sri Rajasa, Batara Sang Amurwabumi, tewas di tangan seorang batil dari Pengalasan. Peristiwa itu konon ditandai dengan turunnya kabut yang sangat tebal menyergap istana Singosari. Kabut yang tebal dan udara dingin itu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh batil Pengalasan dengan tidak menyimpan keraguan secuil pun. Ia membenamkan keris rautan Empu Gandring ke dadanya. Suasana saat itu kira-kira seperti sekarang ini. Singosari yang memang berbeda ketinggian dan udaranya dingin dikemuli kabut amat tebal. Aryatada terdiam sejenak seperti sedang mengumpulkan ingatan. Dengan sabar, Bekel Gajah Mada menunggu Mahapati Tada melanjutkan ceritanya. Peristiwa yang kedua adalah saat Singosari akhirnya benar-benar runtuh saat tuanku Sri Kertanegara terbunuh oleh serangan Jayakatwang dari Kediri. Serangan itu dilakukan di pagi buta. Juga ketika kabut turun dengan tebalnya, pasukan segelar sepapan membuat kekacauan dari arah utara. Namun yang sebenarnya terjadi, pasukan yang lebih besar lagi datang bagaikan banjir bandang menggilas kota Raja Singosari dari arah selatan. Patih Tada menyelah ucapannya dengan batu. Bekel Gajah Mada menyimak cerita itu dengan cermat. Gajah Mada tahu Mahapati Aryatada akan menghubungkan peristiwa itu dengan keadaan ganjil yang saat ini tengah berlangsung ketika Jayakatwang menyerbu Singosari. Saat itu kabut yang turun begitu tebal, siapapun mengalami kesulitan untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Keadaan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Jayakatwang untuk melakukan serangan dadakan. Dan yang terakhir adalah ketika Majapahit benar-benar dililit duka saat tuanku Baginda Kertarajasa Jayawardana mangkat. Kau ingat apa yang terjadi? Bekel Gajah Mada mengangguk. Gajah Mada juga menyaksikan keajaiban alam itu. Di siang hari, matahari bercahaya pucat kekuning-kuningan. Hal itu berlangsung beberapa hari lamanya seiring dengan Sri Baginda yang kering. Ketika malam itu Sri Baginda mangkat, kabut turun amat tebal, ditandai pula dengan kehadiran burung gagak yang berkauk-kauk di tengah malam. Majapahit bagaikan dipayungi mendung duka ketika Raden Wijaya menutup mata untuk selamanya. Apakah dengan demikian malam ini akan terjadi sesuatu? Bertanya Bekel Gajah Mada. Mahapati Aryatada menghela tarikan nafas resah. Aku tak bisa menutupi kegelisahanku, Bekel Gajah Mada. Suara burung gagak itu, tidakkah kau dengar? Bekel Gajah Mada mengangguk. Lalu ada penggalan kejadian lain yang kusebut sebagai ilmu titen. Kemunculan kabut tebal di malam menjelang kejadian-kejadian penting itu, atau kemunculan lintang kemukus dalam beberapa hari ini di langit sebelah timur agak ke utara. Semua itu mungkin bisa dianggap sebagai kejadian biasa, seperti munculnya matahari di pagi hari dan munculnya bulan di malam hari. Hal yang biasa. Bekel Gajah Mada mencuatkan alisnya. Dengan demikian, aku menjadi cemas besok bakal terjadi sesuatu. Aryatada menambah. Gajah Mada yang menuduh itu kemudian menengadah dan mengarahkan pandangan matanya ke wajah Aryatada yang tampak samar. Tidak tercegah, Gajah Mada memang harus menghitung apa yang disampaikan oleh orang tak dikenal dan mangku berwarna Majer Kawuryan yang meminta untuk bertemu di Wringin Kurung bahwa banjir bandang akan terjadi saat fajar menyingsing. Selama ini kecemasan dan kegelisahan disimpan rapat, akan tetapi akhirnya Bekel Gajah Mada merasa waktunya telah tiba untuk melapor apa yang diketahuinya. Menurut Mahapati, apa nama Majer Kawuryan mempunyai arti? Pertanyaan Gajah Mada yang membelok seperti tanpa arah itu menyebabkan Aryatada agak bingung. Aryatada memandang Gajah Mada sangat lekat. Majer Kawuryan itu
terang benerang. Bila ada kalimat Sasadoro Menjerkawuryan, itu berarti bulan terang benerang. Kenapa? Balas Aryatada. Gajah Mada menggeser duduknya agak mendekat. Sebenarnya baru saja aku bertemu dengan orang yang menyebut dirinya dengan nama Menjerkawuryan. Aku tidak tahu pamrih apa yang ada dalam benaknya. Orang itu baru saja memberitahu bahwa besok istana akan diserbu oleh banjir bandang berkekuatan segelar sepapan. Dengan jelas dan gamblang, Bekel Gajah Mada menceritakan apa yang diketahuinya. Mapati Tada menyimak cerita Bekel Gajah Mada itu dengan perasaan tegang. Kau tidak berhasil mengenali orang itu? Tanya Mapati Tada. Bekel Gajah Mada menggeleng. Tidak, Gusti Mapati. Orang itu mengenakan topeng untuk menutupi wajahnya supaya tidak bisa dikenali, baik suaranya maupun wajahnya. Menurutmu orang itu sudah tua? Kembali Mapati Tada bertanya. Bekel Gajah Mada mencoba mengingat warna suara orang itu. Masih muda, Gusti. Ada orang yang melakukan makar. Siapa? Bertanya Mapati Tada seperti kepada dirinya sendiri. Lelaki tua itu berjalan mondar-mandir sambil mengelus jenggotnya yang memutih. Siapa menurutmu, Bekel Gajah Mada? Kau mempunyai dugaan. Siapa kira-kira orang yang keracunan bunga kejubung yang tidak sadar atas tindakan dan perbuatannya itu? Ulang Mapati Aryatada. Bekel Gajah Mada berpikir segenap pejabat penting diingatnya satu persatu, dinilai dan ditimbangnya. Akan tetapi Bekel Gajah Mada tidak menemukan sesuatu yang pantas untuk digunakan mencurigai seseorang akan melakukan tindakan makar, mencoba merebut tahta dari Sri Baginda Jaya Negara. Di Majapahit terdapat 3 kelompok kesatuan pasukan besar yang masing-masing berkekuatan segelar sepapan. Pasukan Jalapati di bawah pimpinan Rakyat Temenggung Banyak Sora. Tumenggung Banyak Sora adalah seorang prajurit yang pilih tanding dan memiliki kesetiaan yang tinggi terhadap Sri Baginda Jaya Negara. Lalu pasukan Joloyudo di bawah kendali Rakyat Tumenggung Panjiwatang. Sebagaimana Banyak Sora, Tumenggung Panjiwatang juga mumpuni dalam olah keprajuritan serta memiliki kemampuan olah perang yang tinggi. Terakhir adalah pasukan Rananggana yang memiliki Condro Kapolo berwujud tengkorak sebagai lambang pasukan. Tumenggung Punjut Luntar memimpin pasukan dari kesatuan Jala Rananggana itu. Sebagai kedua rakyat Tumenggung yang lain, sangat sulit dari Bekel Gajah Mada membayangkan Tumenggung Punjut Luntar akan makar terhadap kekuasaan Jaya Negara. Namun ada pepatah dalam laut bisa ditebak, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Boleh jadi seorang dari mereka akan memanfaatkan keadaan dengan mengerahkan pasukan yang mereka pimpin untuk berbuat makar. Sebagaimana kedua rakyat Tumenggung yang lain, sangat sulit bagi Bekel Gajah Mada membayangkan Tumenggung Punjut Luntar akan makar terhadap kekuasaan Jaya Negara. Namun ada pepatah, dalam laut bisa ditebak, tetapi dalamnya hati siapa yang tahu. Boleh jadi salah seorang dari mereka akan memanfaatkan keadaan dengan mengerahkan pasukan yang mereka pimpin untuk berbuat makar. Demikian pula Mapati Aryatada. Orang tua itu mencoba memilah-milah, tetapi tidak menemukan seseorang yang dicurigai bakal membuat ontran-ontran. Siapa? Sekali lagi Tada bertanya seperti kepada diri sendiri. Saya tidak menemukan seorang pun yang pantas dicurigai, Gusti. Jawab Bekel Gajah Mada. Apakah masih ada yang tidak puas terhadap pengangkatan Tuanku Jaya Negara? Bertanya Aryatada seolah kepada diri sendiri. Bekel Gajah Mada teriring
untuk merenung ulang. Raden Wijaya setelah berhasil membangun Majapahit, mengawini 4 putri anak Kertanegara. Mereka adalah Ratu Diah Sri Tribuaneswari yang didudukan sebagai permaisuri, Ratu Diah Sri Narendra Duhita, Ratu Diah Dewi Pratsna Paramita, serta Ratu Diah Dewi Gayatri yang diangkat sebagai Raja Patni. Istri Wijaya, Diah Dewi Gayatri, memberikan 2 keturunan yang tidak bisa diharapkan untuk diangkat menjadi raja karena perempuan. Kedua anak Gayatri atau Raja Patni itu adalah Sri Gitarja yang juga bernama Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani yang mempunyai calon suami Cakradara atau Kertawardana. Sri Gitarja diangkat menjadi pemangku di Kahuripan, bergelar Brem Kahuripan. Anak Gayatri kedua, Raja Dewi Maharajasa, yang diangkat menjadi pemangku Daha, bergelar Brehdaha, juga telah mempunyai calon suami bernama Kudamerta. Ketika pulang dari Pamalayu, pasukan yang dikirim oleh Sri Kertanegara kembali dengan membawa 2 gadis boyongan bernama Darapeta dan Darajingga. Darajingga dikawinkan dengan seorang bangsawan Melayu, melahirkan Aditya Warman atau Arya Darman yang bersahabat erat dengan Gajah Mada. Sedangkan Darapeta diangkat sebagai permaisuri yang justru dituakan oleh Raden Wijaya karena telah memberi anak laki-laki, dan padanya dianugerahkan gelar Stri Tinuwengpura atau Stri Tinuwahingpura yang berarti permaisuri yang dituakan di dalam pura, karena memberinya keturunan berjenis kelamin laki-laki yang padanya diharapkan akan menjadi penerus kekuasaan Wilwatikto. Satu-satunya anak Raden Wijaya itu adalah Kologemet yang kemudian diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya menggunakan nama Jayanegara. Seringkali Arya Tadah menilai bahwa Kologemet atau Jayanegara amat berbeda dengan ayahnya. Sebagai raja yang tidak merasakan pahit getirnya membangun negara, Kologemet acap mengabaikan perasaan pejabat yang dahulu bahu-membahu bersama ayahnya bekerja keras meletakkan pilar berdirinya negara baru setelah Singosari lenyap dari Pecaturan. Apakah perilakunya yang ada kalanya melampaui batas itu mendorong orang untuk balelo terhadap kekuasaan Jayanegara? Bekal Gajah Mada mengenal dengan baik segenap janda yang ditinggalkan Raden Wijaya. Karena Gajah Mada orang yang bertanggung jawab mengamankan mereka untuk segala hal. Jika Putri Tribuana Tunggadewi atau Sri Gitarja akan bepergian, Gajah Mada yang bertugas menyusun pengawalan dan mendampinginya kemanapun mereka pergi. Oleh karena itu, bekal Gajah Mada merasa yakin kalau ada pihak tertentu yang bakal melakukan pemberontakan, jelas tak mungkin ada hubungannya dengan keluarga istana. Terlebih-lebih Ratu Gayatri yang telah memutuskan diri menjadi seorang bhiksuni, menjauh dari gebiar kehidupan. Demikian juga dengan Ratu Dewi Narendra Duhita dan Ratu Dewi Pratsna Paramita. Mereka tidak memiliki keturunan sehingga sama sekali tak ada alasan bagi keluarga istana untuk mendalangi tindakan makar. Persoalan Jayanegara yang terlahir dari Darapeta sama sekali bukan masalah, karena segenap kerabat keluarga memang tidak ada yang mempersoalkan. Gajah Mada terus memutar benak, nama demi nama dipilah-pilahnya, hingga kemudian muncul nama-nama mereka yang mendapat anugerah
weneh suka dari Sri Jaya Negara. Orang-orang yang mendapat anugerah weneh suka atau selengkapnya dinamai para Dharma Putra weneh suka itu adalah mereka yang sangat tinggi pengabdian dan kesetiaannya kepada raja. Para rakyat Dharma Putra weneh suka itu antara lain Rakyat Kunti, Rakyat Tanca, Rakyat Bangsa, Rakyat Banyak, Rakyat Wedeng, Rakyat Yuyu, dan Rakyat Semi yang menjadi pemangku kekuasaan Majapahit di Lasem. Bekel Gajah Mada segera mengesampingkan nama-nama itu. Tidak mungkin para rakyat Dharma Putra weneh suka berbuat gila. Mereka tidak mempunyai dukungan kekuatan untuk bertindak. Dharma Putra tidak memegang kendali prajurit pada tingkat yang memadai, seperti menguasai 3 pasukan utama, pasukan Jalapati, pasukan Jalayuda, dan pasukan Jalarananggana. Mahapati Aryatada duduk kembali dan menatap wajah Gajah Mada dengan tatapan sangat lekat. Udara yang dingin memancing Aryatada untuk batuk beberapa saat. Suaranya nyaris berbisik. Firasatku mengatakan bahwa benar suatu akan terjadi. Boleh jadi peringatan yang diberikan orang yang mengakui Major Kawurian itu benar. Jika besok pagi pasukan segelar sepapan akan menggilas istana bagaikan banjir bandang, harus disiapkan kekuatan yang sama atau lebih besar. Bekel Gajah Mada tersenyum getir. Pasukan mana yang harus dihubungi untuk menghadapi tindakan itu, Gustipati? Pertanyaan yang sederhana itu rupanya sangat sulit untuk dijawab karena menyembunyikan persoalan yang tidak sederhana. Pertanyaan itu pula yang seperti membingungkan Mahapati Aryatada untuk kembali memilah 3 orang tumenggung yang mengendalikan 3 pasukan besar, Jalapati, Jalayuda, dan Jalarananggana. Kau mencurigai mereka? Bertanya Mahapati Arya. Gajah Mada menghirup udara sedikit lebih banyak. Waktu yang bergerak tidak tercegah mengiring Gajah Mada makin gelisah dan resah. Jika ada orang yang bermaksud makar, orang itu harus memiliki pasukan segelar sepapan. Siapakah orang yang memiliki prajurit segelar sepapan yang dibutuhkan untuk mendukung pemberontakan itu, Gustipati? Mahapati Tada memandangi wajah Bekel Gajah Mada tanpa berkedip. Jalayuda, Jalapati, dan Jalarananggana, siapa di antara mereka yang amat mungkin dicurigai? Bertanya Mahapati Arya. Tak sekedar mencurigai, Gustipati, namun harus diperoleh bukti nyata. Untuk itu, aku segera kirim telik sandi. Patih Arya Tada terdiam. Tada semakin gelisah, kabut makin tebal, dan burung gagak itu berkauk-kauk makin riuh, membuat risih gendang telinga. Arya Tada yang sejenak memejamkan mata terkenang pada laporan yang diberikan seorang prajurit rendahan bernama Gajah Sari beberapa hari sebelumnya. Namun, laporan Gajah Sari itu dianggapnya sama sekali tidak mendasar. Bekel Gajah Mada terkejut ketika Patih Tada tiba-tiba melepas lencana yang dikenakannya. Itulah lambang atau lencana Mahapati yang memiliki kekuasaan besar dan luas. Mahapati Arya Tada menyerahkan lencana itu kepada Gajah Mada, kepada orang-orang kepercayaannya, terutama yang berada di barisan sandi. Arya Tada selalu membekali dengan lencana yang menjadi ciri khasnya, tetapi bukan lencana utama itu. Bekel Gajah Mada menjadi penasaran. Apa arti ini, Gustipati? Bertanya Bekel Gajah Mada. Dengan lencana itu padamu, jawab Mahapati Tada, aku berikan wewenang kepadamu untuk bertindak atas namaku dan atas nama tuanku Jaya Negara
untuk mengambil langkah-langkah penyelamatan. Jika benar terjadi tindakan makar itu, pakailah. Dengan sigap Bekel Gajah Mada mengenakan lencana yang diterimanya itu di dada sebelah kiri. Gajah Mada sadar dengan lencana itu di tangannya, ia bisa bertindak atau mengambil langkah tertentu demi menjamin keamanan istana serta keutuhan Majapahit. Bahkan, para tumenggung harus menghormati langkah-langkah yang diambilnya, seolah langkah-langkah itu keputusan Mahapati Aryatada sendiri. Bekel Gajah Mada yang gelisah merasa dikejar waktu yang sempit untuk segera bertindak, segera minta diri. Gajah Mada segera mengumpulkan beberapa anak buahnya yang tergabung dalam pasukan khusus Bayangkara. Mereka adalah Lembu Pulung, Panjang Sumprit, Kartika Sinumping, Jayabaya, Risang Panjer Lawang, Mahisa Kingkin, Pradabasu, Lembang Laut, Riung Samudra, Panji Samprang, Mahisa Geneng, Gajah Pradamba, Singa Parepen, Macan Liwung, dan Gagak Bongol. Masih ada puluhan Bayangkara lain, tetapi mereka sedang berada di Bali mengawal perjalanan Cakradara. Kuda Merta serta Lembu Anabrang yang sedang melaksanakan tugas negara. Segenap prajurit Bayangkara itu merasa heran melihat Bekel Gajah Mada telah mengenakan lencana khusus milik Mapatih Tada. Besok pagi, saat matahari terbit, ada orang gila yang akan melakukan pemberontakan, berkata Bekel Gajah Mada tanpa basa-basi. Gempar segenap pasukan Bayangkara yang ada. Mereka saling pandang. Perhatian mereka kemudian terpusat kepada Bekel Gajah Mada. Dalam beberapa hari ini, ada pihak tak dikenal telah menghubungiku, memberitahu kemungkinan buruk bakal adanya tindakan pemberontakan terhadap kekuasaan tuanku Srijaya Negara. Mapati Aryatada memberiku kekuasaan untuk menghadapi keadaan ini. Itu sebabnya lencana ini ada di tanganku. Segenap prajurit yang ada merasa degup jantungnya dipacu agak lebih kencang. Jika benar akan terjadi tindakan makar, para prajurit berkemampuan khusus itu harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melindungi keluarga istana, menjadi tameng hidup untuk menjamin keselamatan mereka. Pradabasu tak mampu menahan penasaran di hatinya. Lelaki gagah itu maju selangkah. Siapa yang akan melakukan tindakan makar itu? Tanya Pradabasu. Pertanyaan itu sekaligus mewakili rasa ingin tahu teman-temannya. Aku belum tahu pihak mana yang akan melakukan pemberontakan itu. Kita belum memiliki keterangan sama sekali. Artinya, kita baru menebak dan meraba-raba, seperti keadaan kita dalam pekat dan tebalnya kabut ini. Oleh karena itu, aku minta segera dikirim beberapa telik sandi untuk mencari tahu. Kirim orang untuk melihat ada apa di bangsal prajurit Jalayudo, Jalapati, serta Jala Rananggana. Cepat lakukan, mumpung kita masih memiliki waktu. Dengan cekatan, para prajurit itu berbagi tugas. Sejenak kemudian, beberapa ekor kuda telah berderap kencang meninggalkan halaman istana. Dengan sigap pula, Bekel Gajah Mada mengatur pertahanan darurat. Beberapa prajurit berkemampuan khusus ditempatkan di segenap sudut istana. Prajurit anak panah menempatkan diri dengan sebaik-baiknya di tempat yang telah ditentukan. Namun, kabut yang turun tebal itu benar-benar membuat nafas menjadi sesak. Kabut yang demikian tebal menghadang pandangan mata dan menyebabkan para prajurit Bayangkara akan kesulitan untuk menghitung kekuatan musuh dan pengambilan langkah-langkah tertentu. Bekel Gajah Mada melangkah mondar-mandir. Apa kita harus membangunkan Sri Bagida?
Bertanya Gagak Bongol yang selalu berada tak jauh dari bekal Gajah Mada. Jangan dulu. Bekal Gajah Mada menjawab, sebaiknya jangan mengundang kepanikan. Sebelum duduk persoalannya jelas. Antara Gajah Mada dan Gagak Bongol terjalin hubungan yang dekat. Bersama-sama mereka telah banyak mengenyam kepahitan peperangan. Itulah yang menyebabkan antara Gagak Bongol dan Gajah Mada terjalin hubungan persaudaraan yang akrab. Bekal Gajah Mada nyaris tidak pernah meninggalkan Gagak Bongol ketika menghadapi saat-saat sulit. Selain Gagak Bongol, Bayangkara yang sangat dipercayainya adalah Lembang Laut. Waktu terus merambat, bekal Gajah Mada tambah gelisah. Bekal Gajah Mada merasa keadaan yang dihadapinya benar-benar tidak menentu. Tebalnya kabut makin mempertegas keadaan yang tidak menentu itu. Akhirnya, beberapa telik sandi yang disebar telah kembali. Kedatangan mereka kebetulan nyaris bersamaan. Apa yang akan kau laporkan? Bekal Gajah Mada mendahuluinya. Apa yang kucurigai tampaknya benar Kakang Bekal. Tidak seorang pun terlihat di bangsal Jalarananggana. Bangsal itu sepi, lapor Pradamba dengan nafas tersengal. Kamu? Bertanya bekal Gajah Mada kepada Gajah Geneng. Tidak ada kegiatan yang mencurigakan di bangsal Jalapati. Semua kelihatan seperti biasanya, jawab Gajah Geneng. Bagaimana dengan bangsal kesatrian Jalayuda? Tanya bekal Gajah Mada kepada Panji Samprang. Tak ada yang mencurigakan di bangsal Jalayuda, jawab Panji Samprang dengan tegas. Gajah Mada termangu. Sejenak kemudian, pimpinan pasukan khusus Bayangkara itu manggut-manggut. Kini cukup jelas lagi bagi Gajah Mada bahwa pasukan Jalarananggana berada di belakang rencana tindakan makar itu. Pasukan Jalapati ada di tempat. Pasukan Jalayuda juga ada di tempat. Dengan demikian, pandangan mata kita jelas terarah kepada pasukan Jalarananggana. Aneh juga rasanya ketika kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak terduga bahwa Tumenggung Punjut Luntar yang menekuk wajah paling dalam saat Sebo dipasewakan itu ternyata minggir kiblatnya. Ia mencoba menggoyang pilar istana Majapahit yang dibangun dengan susah payah oleh Baginda Sri Kertajasa Jayawardana. Tak seorang pun yang berbicara, semua diam. Namun bagi bersepakat, mereka mencoba membayangkan sosok prajurit berkemampuan olah perang yang memimpin pasukan segelar sepapan. Prajurit berpangkat Tumenggung itu adalah Punjut Luntar. Aku sama sekali tidak menduga, desis Singa Parepen. Ya, Riung Samudra menegaskan, aku juga tak mengira Tumenggung Punjut Luntar sanggup melakukan itu. Bukankah dahulu Tumenggung Punjut Luntar boleh dikata tangan kanan Lembuan Nabrang? Kedudukan yang diperoleh itu karena jasa-jasanya menggempur benteng Pajarakan yang membenamkan Sora, menancapkan dari angan-angannya. Suasana kembali hening. Gajah Mada melihat keadaan benar-benar tidak bisa dianggap sepele. Bekal Gajah Mada merasa selamat atau tidaknya keluarga raja berada di pundaknya. Benar-benar sebuah tanggung jawab yang berat. Gajah Mada menatap langit mencari bintang-bintang. Tak ada bintang yang di sana. Ini sudah tengah malam, tanya bekal Gajah Mada. Sebentar lagi, jawab Gagak Bongol sigap. Semoga saja Tumenggung Punjut Luntar belum menyadari bahwa kita mencium gerakannya. Aku akan menemui Tumenggung Panji Watang dan Tumenggung Banyak Sora. Aku berharap mereka masih memiliki kesadaran untuk membela negara, tidak mendahulukan kepentingan diri sendiri. Waktu yang ada harus kita gunakan untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya, termasuk kemungkinan paling jelek mengungsi. Karena itu,
aku tugaskan kepadamu Panjang Sumprit, Lembu Pulung, Kartika Sinumping, dan Jayabaya untuk mempersiapkan pengamanan pengungsian para ratu, terutama Tuan Putri Breh Daha dan Tuan Putri Breh Kahuripan yang saat ini datang berkunjung. Pengawalan ini dipimpin Lembu Pulung. Kau siap? Tegas Bekel Gajah Mada. Siap, jawab Lembu Pulung dengan tegas. Lembu Pulung amat menyadari kecantikan kedua putri itu. Memang sanggup membuat pikiran waras menjadi gila. Bukan hal yang aneh dan luar biasa apabila kecantikan kedua putri itu mampu membuat orang lupa meskipun mereka masing-masing telah mempunyai calon suami. Soal para janda Raden Wijaya, kecuali Ratu Diah Rajna Paramita, kebetulan sedang berkumpul di Rimbi. Dengan demikian, Gajah Mada tidak terlampau mencemaskan mereka. Jangan menunggu waktu, persiapkan segala sesuatu mulai sekarang. Bekel Gajah Mada memberi perintah. Segera terjadi kesibukan yang luar biasa di halaman Tatak Rambat Bali Maguntur Istana Majapahit. Dengan cermat, Gajah Mada mengatur persiapan-persiapan untuk membendung banjir bandang yang akan terjadi. Akan tetapi, sejauh itu, Bekel Gajah Mada belum menugasi seorang untuk membangunkan Prabu Jayanegara sebelum mendapat jawaban yang pasti atas gerakan-gerakan yang mencurigakan yang dilakukan oleh pasukan Jalarananggana di bawah pimpinan Tumenggung Punjut Luntar itu. Gajah Mada yang tidak ingin kehilangan lacak atas gerak apapun yang terjadi di bangsal kesatrian pasukan Jalarananggana menempatkan 3 orang telik sandi untuk segera menemukan tempat pasukan Jalarananggana berada setelah jelas-jelas tidak berada di bangsal kesatriannya. Sejenak kemudian berderap 2 ekor kuda membelah malam. Bekel Gajah Mada ditemani Gagak Bongol menuju bangsal pasukan Jalapati. Kedatangan Bekel Gajah Mada mengagetkan 4 prajurit yang berjaga-jaga di renggol utama kesatrian Jalapati. Mereka berloncatan sambil melintangkan pedang dan tombak. "Siapa?" bertanya seorang prajurit. "Bekel Gajah Mada dari Bayangkara." Gajah Mada menjawab pertanyaan itu tegas. Bekel Gajah Mada segera menghitung keadaan. Ternyata memang benar, sesuai laporan telik sandi, pasukan Jalapati tetap berada di bangsal kesatriannya. Namun, Bekel Gajah Mada merasa tak harus mempercayai keadaan itu begitu saja. Tanpa banyak bicara, Gagak Bongol selalu mengambil jarak tidak seberapa jauh dan bersiap siaga jika sampai terjadi sesuatu. "Aku akan menghadap rakyat Tumenggung Banyak Sora," berkata Bekel Gajah Mada dengan tegas. Para prajurit penjaga renggol kesatrian Jalapati saling memandang. "Tengah malam seperti ini?" bertanya seorang di antara mereka. "Ya, apa yang akan kubicarakan hal yang sangat penting dan tak bisa ditunda." Waktu memang berada di pertengahan malam. Dari kejauhan terdengar suara kentongan dipukul dengan nada dorong mulu sebagai pertanda keadaan aman. Sekaligus malam berada di puncaknya. Gajah Mada merasa sesak karena waktu baginya cepat sekali bergerak. Sebenarnya waktu yang dimilikinya amatlah sempit dan terbatas. Salah seorang dari pengawal renggol bangsal kesatrian yang bertubuh paling besar dan paling kekar maju ke depan. Orang itu mencoba tampil mewakili teman-temannya. "Ini waktu tengah malam. Kau mestinya tahu bahwa saat seperti ini pimpinan kami, Rangkaian Tumenggung Banyak Sora, tidak bisa diganggu. Rangkaian Tumenggung sedang istirahat," ucap prajurit itu dengan lantang. Bekel Gajah Mada menjadi jengkel. Dalam tatanan keprajuritan antara lain disebut bahwa prajurit harus siap siaga setiap saat dan siap menjalankan perintah meski tengah malam sekalipun.
apalagi jika negara berada dalam keadaan bahaya. Bekel Gajah Mada yang merasa kecewa tidak mau bertele-tele. Waktu yang ada amat sempit untuk membual dan diboroskan dengan membicarakan segala macam omong kosong. Bekel Gajah Mada segera mengangkat lencana Mahapati diacungkan kepada segenap prajurit. Aku tidak punya banyak waktu. Aku harus berbicara dengan rakyat Banyak Sora sekarang juga, ucap Bekel Gajah Mada dengan tegas. Rontok nyali prajurit bertubuh tinggi besar itu setelah melihat lencana yang diacungkan Bekel Gajah Mada. Prajurit itu ternyata sadar bahwa pemegang lencana itu tak ubahnya Mahapati sendiri. Akhirnya dengan bergegas mereka mempersilahkan Bekel Gajah Mada menunggu. Seorang prajurit berlari-lari menuju bangunan paling besar yang terletak di bagian paling depan dari bangsal kesatrian itu. Tidak berapa lama kemudian prajurit itu kembali mengiringkan Tumenggung Banyak Sora. Tumenggung Banyak Sora menguap membuang rasa kantuk. Banyak Sora memandang Bekel Gajah Mada dengan perasaan tidak begitu senang. Banyak Sora merasa mimpinya yang indah terganggu. Benarkah kau membawa pertanda lencana dari Mahapati? Bertanya Banyak Sora. Bekel Gajah Mada mengangguk sambil menunjukkan lencana yang ada di tangannya. Dengan cara bagaimana kau mendapat lencana itu? Kembali Banyak Sora bertanya. Bekel Gajah Mada kurang senang dengan pertanyaan itu. Sebaliknya, Gagak Bongol yang berada tidak jauh darinya berada dalam kesiagaan tinggi. Tangan kanannya tetap melekat di gagang pedang. Gagak Bongol telah sampai pada sebuah kesimpulan jika ternyata Banyak Sora terlibat dalam rencana makar dan kemudian menjebak Bekel Gajah Mada. Ia akan mengamuk sejadi-jadinya. Serangan dadakan yang dilakukannya diharapkan mampu membenamkan Tumenggung Banyak Sora ke pintu gerbang kematian. Mohon maaf rakyat Tumenggung, apakah aku diizinkan menyambungkan pernyataan itu kepada Mahapati Tadah? Bila nanti aku telah kembali menghadap kepadanya, balas Gajah Mada. Merah padam wajah Banyak Sora yang hanya bisa mengumpat dalam hati, meski yang ada di hadapannya hanya seorang prajurit berpangkat bekel. Ia memiliki otak dan tidak mau diremehkan. Gajah Mada segera mencairkan keadaan. Meski aku memegang lencana ini, aku perlu minta maaf karena telah mengganggu istirahat rakyat Tumenggung, ucap Bekel Gajah Mada. Rakyat Tumenggung Banyak Sora termangu. Persoalan penting macam apa yang kau bawa hingga harus memamerkan lencana Mahapati itu kepadaku? Bertanya Banyak Sora. Gajah Mada ke kiri dan ke kanan terarah kepada segenap prajurit yang mengelilinginya. Persoalan yang aku bawa hanya layak kubicarakan tanpa didengar oleh orang lain, jawab Bekel Gajah Mada. Rakyat Banyak Sora memperhatikan wajah Bekel Gajah Mada lebih cermat. Rakyat Banyak Sora melirik Gagak Bongol yang tangannya melekat erat pada gagang senjatanya. Ikut aku, berkata Banyak Sora. Rakyat Banyak Sora membawa Bekel Gajah Mada ke dalam bangunan induk dari bangsal kesatrian Jalapati. Di bangunan itulah biasanya rakyat Tumenggung Banyak Sora menggembleng segenap prajuritnya agar makin terengginas, yang pada akhirnya selalu siap untuk dihadapkan pada keadaan macam apapun. Gagak Bongol tetap mengawal Bekel Gajah Mada. Tak ada seorang pun yang akan mendengar pembicaraan kita. Bekel Gajah Mada tidak mau membuang waktu. Berdasarkan laporan Telik Sandi, besok pagi akan ada keraman. Banyak Sora terlunjak. Mendadak kakinya terasa seperti kesemutan atau kaku karena dibelit ular bandotan. Kata-kata Bekel Gajah Mada yang disampaikan tanpa basa-basi, apalagi rasa sungkan itu menyebabkan matanya terbelalak.
kali ini Raken Banyak Sora tidak berani menganggapnya remeh lagi. Apa kau bilang akan terjadi keraman?